Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen mata kuliah Sosiolinguistik dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, nama saya Etisa Nurfitriana sebagai moderator pada presentasi hari ini. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu ada Anasya Intana Indra Saputri dengan nomor NPM 2021-21500-240, Muhammad Hafiz dengan nomor NPM 2021-21500-243, Anggi Alisa Putri dengan nomor NPM 2021-21500-244, Melani dengan nomor NPM 2021-21500-253, Afra Febrinasya dengan nomor NPM 2021-21500-258, dan yang terakhir adalah saya sendiri, Etisa Nurfitriana dengan nomor NPM 2021-21500-472. Materi yang akan kami bahas pada presentasi hari ini berjudul jenis bahasa atau faktor eksternal. Susunan presentasi pada hari ini yang pertama adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh anggota kelompok. Yang kedua adalah sesi tanya jawab yang akan dibagi menjadi 3 sesi, 1 sesi untuk 2 orang penanya, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, kita mulai presentasi pada hari ini. Untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh Muhammad Hafiz, kepadanya dipersilahkan. Definisi bahasa. Depdiknas 2005 halaman 3, bahasa pada hakikatnya adalah ucapan pikiran dan peran manusia secara teratur, yang pengguna bunyinya sebagai alatnya. Bahasa menurut Harun Rashid Mansur dan Suratno 2009 halaman 126, bahasa merupakan struktur dan makna yang bebas dari penggunanya, sebagai tanda yang menyimpulkan suatu tujuan. Bahasa menurut Hasan Alwi 2002 halaman 88, bahasa berarti sistem lambang bunyi yang arbitrer, yang digunakan oleh semua orang atau anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, baik dalam bentuk percakapan yang baik, tingkah laku yang baik, sopan santun yang baik. Beberapa segi pengertian bahasa. Pertama, bahasa adalah sistem. Bahasa tunduk pada kaidah-kaidah tertentu baik fonemik, fonetik, dan gramatik. Maksudnya, bahasa itu tidak bebas tapi terkait pada kaidah-kaidah tertentu. Yang kedua, bahasa adalah bunyi. Bahasa itu pada dasarnya adalah bunyi. Dan manusia sudah menggunakan bahasa lisan seperti halnya anak belajar berbicara sebelum menulis. Yang ketiga, bahasa itu adalah simbol. Bahasa merupakan simbol-simbol tertentu. Pendengar atau pembaca meletakkan simbol-simbol atau lambang-lambang tersebut secara proporsional. Baik, saya di sini akan melanjutkan penjelasan materi dari Hafiz tentang fungsi bahasa. Fungsi bahasa adalah mengekspresikan pikiran dan perasaan saja. Peranan bahasa terlihat jelas dalam mengekspresikan estetika, rasa sedih, senang, dan interaksi sosial. Dalam hal ini, mereka mengungkapkan perasaan dan bukan pikiran. Karena bahasa itu memiliki peran sosial, emosional, di samping berperan untuk mengemukakan ide. Bahasa juga berfungsi sebagai sistem komunikasi. Selain digunakan untuk berkomunikasi dan berbagi informasi, bahasa juga digunakan untuk melangsungkan fungsi sosial dan kultural. Selanjutnya ada jenis bahasa faktor eksternal. Bahasa memiliki berbagai variasi berkenaan dengan penutur dan penggunaannya secara konkret. Penjenisan bahasa secara sosial-linguistik tidak sama dengan penjenisan atau klasifikasi. Bahasa secara genealogis atau genetis maupun tipologis, penjenisan atau klasifikasi secara genealogis atau tipologis, dan berkenaan dengan ciri-ciri interal bahasa-bahasa itu. Sedangkan penjenisan secara sosiolinguistik berkenaan dengan faktor-faktor eksternal bahasa atau bahasa-bahasa itu, yakni sosiologis, politis, dan juga kultural. Baik, selanjutnya masih membahas mengenai jenis bahasa faktor eksternal. Yang pertama ada lingua franca. Lingua franca ialah sistem linguistik yang digunakan sebagai alat komunikasi sementara oleh para partisipan yang mempunyai bahasa ibu yang berbeda.
Pemilihan satu sistem linguistik menjadi sebuah lingua franca adalah berdasarkan adanya kesalingpahaman di antara mereka. Lalu yang kedua, penjenisan bahasa berdasarkan sosiologis. Penjenisan tidak terbatas pada struktur internal saja, tetapi juga berdasarkan faktor sejarahnya, kaitannya dengan sistem linguistik lain, dan pewarisan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Stewart dalam Fishman and tahun 1968 menggunakan 4 dasar untuk menjelaskan bahasa secara yang pertama standarisasi, yaitu adanya kodifikasi dan penerimaan terhadap sebuah bahasa oleh masyarakat pemakai bahasa itu akan seperangkat kaidah atau menentukan pemakaian bahasa yang benar. Lalu yang kedua ada otonomi norma. Sebuah sistem linguistik dapat mempunyai keotonomian kalau sistem linguistik itu memiliki kemandirian sistem yang tidak berkaitan dengan bahasa lain. Selanjutnya ada historisitas, yaitu sebuah sistem linguistik dianggap mempunyai historisitas atau kesejarahan kalau diketahui atau dipercaya sebagai hasil perkembangan yang normal pada masa lalu. Yang keempat, yaitu yang terakhir ada vitalitas. Menurut Fishman, vitalitas adalah pemakaian sistem linguistik oleh satu masyarakat penutur asli yang tidak terisolasi. 3. Jenis bahasa berdasarkan sikap politik. Berdasarkan sikap politik, kita dapat membedakan adanya beberapa macam bahasa. Dikatakan sikap politik karena sangat erat kaitannya dengan kepentingan kebangsaan. Jenis bahasa berdasarkan sikap politik dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama ada bahasa nasional. Pengangkatan sebuah sistem linguistik menjadi bahasa nasional adalah berkat sikap dan pemikiran politik, yaitu agar dikenal sebagai bangsa dengan negara yang berdaulat dan berpemerintahan sendiri, berbeda dengan bangsa lainnya. Yang kedua, ada bahasa negara. Sebuah sistem linguistik secara resmi dalam Undang-Undang Dasar sebuah negara ditetapkan sebagai alat komunikasi resmi. Artinya, segala urusan kenegaraan, administrasi kenegaraan, dan kegiatan-kegiatan kenegaraan dijalankan dengan menggunakan bahasa itu. Yang ketiga ada bahasa resmi. Sebuah sistem linguistik yang ditetapkan untuk digunakan dalam suatu pertemuan, seperti seminar, konferensi, rapat, dan sebagainya. Yang terakhir, yang keempat, ada bahasa persatuan. Bahasa yang dilakukan oleh suatu bangsa dalam rangka perjuangan. Diaman bangsa yang berjuang itu merupakan masyarakat multilingual. Kebutuhan sebuah bahasa persatuan adalah untuk mengingat dan mempererat rasa persatuan sebagai satu kesatuan bangsa. 4. Jenis bahasa berdasarkan tahap pemerolehannya. Berdasarkan tahap pemerolehannya dapat dibedakan menjadi beberapa macam. 1. Bahasa ibu. Disebut juga bahasa pertama karena bahasa itulah yang pertama dipelajarinya. Kalau si anak mempelajari bahasa lain yang bukan bahasa ibunya, maka bahasa lain yang dipelajari itu disebut bahasa kedua. Andai kata kemudian si anak mempelajari bahasa lainnya lagi, maka bahasa-bahasa yang dipelajari terakhir ini disebut bahasa ketiga. Begitu pula selanjutnya. Maka, pada umumnya bahasa pertama seorang anak Indonesia adalah bahasa daerahnya masing-masing. Sedangkan bahasa Indonesia adalah bahasa kedua karena baru dipelajari ketika masuk sekolah. Dan ketika dia sudah menguasai bahasa ibunya, kecuali mereka yang sejak bayi sudah mempelajari bahasa Indonesia dari ibunya. 2. Bahasa asing. Yang disebut bahasa asing akan selalu merupakan bahasa kedua bagi seorang anak.
Di samping itu, penanaman bahasa asing juga bersifat politis, yaitu bahasa yang digunakan oleh bangsa lain. Sebuah bahasa asing, bahasa yang bukan bahasa milik suatu bangsa, dalam artian kenegaraan, dapat menjadi bahasa kedua. Terima kasih kepada para anggota kelompok yang sudah menyampaikan materi, dan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah bertanya. Baik, simpulan pada materi hari ini adalah pengangkatan sebuah sistem linguistik menjadi bahasa nasional adalah berkat sikap dan pemikiran politik, yaitu agar dikenal sebagai sebuah bangsa atau dengan negara yang berdaulat dan berpemerintahan sendiri, berbeda dengan bangsa lainnya. Baik, saya tutup presentasi hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kesepian tanpa kekasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.